والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam telah mengatur segala hal dengan jelas, yang kesemuanya sudah tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Begitu juga aturan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah, hak anak terhadap orang tua, dan perintah supaya anak terus berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua, layaknya orang tua yang telah menyayangi dan memenuhi hak-hak anaknya sewaktu masih kecil. Dan kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap orang tuanya, khususnya adalah ibu, akan terus berlanjut walaupun anak laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Oleh sebab itu, anak laki-laki harus terus mengabdi kepada ibunya dan memenuhi kewajibannya sebagai anak laki-laki terhadap ibunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa saja kewajiban anak laki-laki kepada ibunya? Yang pertama adalah berbakti kepada ibu. Dalam Quran surah Maryam ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka." Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Namun kebanyakan yang terjadi saat ini adalah seseorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan bahkan melupakan ibunya hanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Padahal kalau kita mau menyadari kewajiban anak laki-laki meski sudah menikah adalah tetap memperhatikan kedua orang tuanya dengan baik. Apabila hal ini terabaikan, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan peringatan kepada kita. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan kewajiban sebagai anak laki-laki kepada orang tuanya, supaya ridho Allah selalu menyertai keluarga, saudaraku semuanya. Yang kedua, bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Hal yang satu ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam keluarga dan mungkin masih menjadi pertanyaan besar dalam benak kita. Semua dalam ajaran agama Islam, seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istri secara lahir dan batinnya, dan apabila kebutuhan pokok keluarga sudah tercukupi, seorang suami haruslah memenuhi kebutuhan ibunya. Meskipun sangat jarang kita temui orang tua meminta kepada anaknya perihal kebutuhan hidupnya selama orang tua kita masih bisa berusaha sendiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita?" Rasulullah menjawab, "Suaminya." Apabila sudah menikah, Aisyah bertanya lagi, "Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ibunya." Hadis riwayat Muslim. Jika seorang istri melarang suaminya memberikan nafkah kepada orang tuanya, maka suami istri tersebut bisa dikatakan berdosa. Namun apabila seorang istri turut merelakan sedikit rezeki
suami untuk ibunya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki dari suaminya. Namun yang perlu diperhatikan adalah di saat kebutuhan nafkah keluarganya sudah tercukupi. Yang ketiga, merawat dengan baik. Dalam Quran surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa seorang anak wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia dengan sabar dan penuh pengharapan ridho dari Allah. Akan tetapi masih banyak kita menemui di saat tubuh orang tua kita sudah mulai menua, ingatan tidak setajam waktu muda, dan kondisi tubuh yang mulai lemah. Justru kita tidak mau dibuat repot olehnya, sehingga yang terjadi malah kita kirimkan kepada jompo untuk dirawat orang lain. Jika hal ini yang terjadi, ingatlah, wahai saudaraku, murka Allah akan menimpa saudaraku semuanya, dan Allah akan membalas perbuatan tersebut melalui anak-anak dari saudaraku semuanya. Yang keempat, meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan pelindungan dari anak laki-lakinya, sekalipun orang tua laki-laki kita masih hidup dan masih sehat. Apabila kita mampu meringankan beban seorang ibu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan dari saudaraku semuanya, supaya kebutuhan orang tua kita bisa terpenuhi. Kalaupun tidak bisa dengan kekayaan, setidaknya bisa kita lakukan dengan kasih sayang. Karena sedikit sekali orang tua yang menginginkan kekayaan dari anaknya. Orang tua justru akan merasa senang apabila melihat anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Sukses dalam bekerja dan sukses dalam agama. Yang kelima, selalu menjaga perasaan ibu. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ridho Allah tergantung pada orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Di saat kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, terutama adalah perasaan seorang ibu. Meski kita dalam kondisi tidak baik sekalipun, sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Hal ini semata-mata kita lakukan hanyalah untuk menenteramkan hatinya. Dikala hati orang tua tentram, pikiran menjadi tenang, dan doa kebaikan dari orang tua akan terus mengalir kepada kita. Kalaupun itu menjadi senyum terakhir yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, setidaknya kita tidak memberikan beban kepada orang tua kita saat hendak menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sebagai anak sebisa mungkin untuk terus menjaga dan memperhatikan orang tua kita, karena penyesalan si anak adalah ketika orang tuanya meninggal dan anak belum bisa membahagiakan orang tuanya. Wallahu alam. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua kita seperti mereka menjaga kita di waktu kecil. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.